Jadi hasilnya tuh kayak apa di iya hasilnya 2020 itu setelah keluar hasil rekaman kita rasa kayak bagaimana di kayak ini lagu tidak punya dinamika gitu. Datar saja. Ya, jadi pada saat itu memang kalau menurut saya tuh pendengaranku kualitasnya belum terlalu bagus. Artinya prosesnya itu ya, jadi pada saat itu mungkin kita tidak puas begitu. Jadi kayak kurang pukulannya nih kayaknya. Artinya mungkin dirasa lagu itu bisa menghasilkan lebih begitu kalau diekspor lebih jauh begitu mungkin ya. Iya. Potensi daripada lagu ini, lirik dan segala macamnya itu bisa lebih seharusnya. Tapi pada saat itu syukur juga kita kayaknya disampaikan sama Bang Amin kalau bisa kasih naik sedikit nadanya ini kayaknya lagu ini. Oh, Bang Amin sarankan begitu. Dia sarankan kita untuk dinaikkan sedikit nadanya karena terlalu rendah kayaknya, sehingga dah smooth bagaimana, dah soft sekali anunya, apa namanya, dah low sekali bunyinya. Nah, makanya disarankan itu hari kita kasih naik nadanya. Terus Bang Amin dia sampaikan sama kita ngulik dulu, cari dulu materinya. Iya, supaya tidak berulang-ulang, supaya kalau kalian datang nanti untuk kedua kalinya kalian mau take ini sudah bagus. Artinya tanpa lagi perdebatan apa, yang penting kita sudah ngulik selesai pada saat itu. Makanya kita ambil pas di take kedua ini kan, take pertama belum ada Andri belum isi drum. Nanti di take kedua ini baru Andri isi drum. Makanya ini kami sangat bersyukur sekali dengan adanya Andri, karena dia bantu untuk take drum lagu Hapus ini. Karena dengan dia yang take ini drum, sehingga dinamikanya lagu ini keluar begitu. Muncul. Dinamika. Hanya sayang ya, Bro Andri tidak bisa hadir pada malam ini. Karena urutan take waktu itu kita pertama pukulan drum dulu. Jadi dari sound drum itu kita sudah bisa bayangkan musiknya ke arah mana. Begitu. Yang tadinya awalnya yang 2020 tadi dinamikanya rata, dia tidak punya dinamika, aransemen rata. Setelah diganti diisi drumnya oleh Andri, kita sudah bisa bayangkan aransemennya kemana begitu. Pukulan drumnya lebih berpower, lebih ada dinamikanya, dari awal datar kemudian ada klimaksnya begitu. Jadi kami di sini sekali lagi berterima kasih sama Andri. Thank you Andri. Thank you Andri. Dan itu mungkin merupakan tips-tips juga ya bagi generasi yang ingin rekaman. Baiknya dimulai dulu dari drummer ya, atau itu fluktuatif, berbeda-beda mungkin setiap jenis lagu. Maksudnya kan setelah dibilang tadi Bro Jaya tadi kan katakan bahwa pas kami mulai dari drum, setelah itu muncul imajinasi. Apakah setiap rekaman itu memang baiknya dimulai dari drum, jalan step-stepnya, atau gimana? Atau itu berbeda-beda? Seperti yang saya pelajari di YouTube, kan saya juga sudah belajar itu audio tentang mixing mastering toh. Jadi seperti yang sering saya nonton di YouTube itu kebanyakan sound engineer itu menyarankan untuk band itu kalau take musik itu rekaman itu duluan dari drum. Memang harus drum yang duluan karena itu ketukan musiknya begitu. Dia yang penentu ketukannya. Berarti sekaligus tips-tips ini ya, pengalaman. Tips. Tapi tergantung lagi bandnya toh. Mau itu kan bisa beda-beda sih. Istilahnya Saya tambahkan sedikit. Tapi kan sebelumnya kan diulik dulu. Ya, jadi mau lari di mana ini musiknya, lagunya. Jadi diulik sama-sama dan kita bisa tentukan nih. Mau saya pada saat itu kita tinggal take drumnya bagaimana, sehingga yang lain itu yang penting kan sudah diulik. Bukan habis drum terus muncul lagi imajinasi yang lain, lead gitar kira-kira bagaimana dengan drum yang seperti ini, tidak. Tapi kan diulik dulu sama-sama baru seperti itu jadinya. Tapi di lagu Hapus ini kayaknya kita tidak ulik drum toh. Itu dia muncul sendiri dari Andri memang dia sudah berarti jam terbangnya sudah siapa powerful Andri ya. Kalau Andri memang tidak diragukan lagi. Performanya tidak diragukan lagi ya. Karena dia sudah banyak dia bantu orang untuk aransemen ini. Thank you Andri. Semoga bekal di akhirat ya. Jadi
unik juga kita lakukan proses rekaman yang kedua itu hari unik. Karena kita Coba take-nya itu ceritakan gimana Jadi tag-nya itu one by one. jadi tag-nya itu Jadi maksudnya one by one ini sudah komunikasi antara teman-teman Klanit ini atau langsung pergi saja? Maksudnya ya Aim mungkin bisa jelaskan Aim. gimana? Apakah sudah ditahu atau gimana? Ya, jadi waktu proses rekaman lagu Hapus ini untuk tag yang kedua, saya kan orangnya agak canggung sama orang baru. Sementara saya kan sama Andri belum terlalu baku kenal. Tapi memang itu harus dilakukan karena masing-masing personil pada saat itu punya kesibukan masing-masing, jadi tidak bisa untuk mau temani. Jadi saya harus turun juga sendiri, take sendiri. Turun dari Sampulawa. Ya, dari Sampulawa ke tempat rekaman di Bau-Bau. Jadi saya ke rumahnya Andri, terus ajak dia. Tapi canggung. Canggung. Nanti sampai di tempat rekaman baru mulai ada cair suasana. Alhamdulillah lancar, ya. Begitu. Semoga Bro Andri tidak sariawan ya, karena kita sebut terus ini bibirnya sudah sudah gigit-gigit bibir mungkin. Sekali lagi makasih Bro Andri. Kemudian setelah dilakukan rekaman, hasilnya memuaskan ya, dirasa? Atau Iya, ada take ulang lagi? Memuaskan. Alhamdulillah untuk rekaman yang sekarang ini sangat memuaskan. Tinggal dibumbui sedikit itu hari. Jadi langsung mastering tak selesai. Alhamdulillah. Bagus hasilnya. Cuma pada saat itu memang tag-nya sendiri-sendiri. Kan pertama duluan mereka siapa? Duluan ke orang Aim toh. Aim sama Andri. Terus Andri kan drum, terus Aim rhythm sama-sama mereka. Terus yang kedua Aat tag bass sendiri toh? Atau sama siapa ditemani kah? Sama kau aja kayaknya. Iya, intinya kau. oh bukan. Tidak, sama Mas Iwong. Oh iya, sendiri. Berarti sama Iwong ya ditemani toh. Nah, terus habis Aat bass baru Jaya lagi. Jaya lead gitar. Setelah itu baru kita bertiga kayaknya. Terakhir toh. Kita bertiga itu saya tag vokal ditambahi dengan bumbu-bumbu yang lain kayak keyboard, string-string itu dimasukkan semua. Instrumen-instrumen yang lain. Sehingga keluar yang hasil Sehingga sekarang. tercipta yang sekarang ini, MP3 yang kita dengar ini sekarang ini. Wow. Perjalanan yang cukup panjang ya. Terus kita masuk lagi lebih jauh. Pada saat proses rekaman itu bukit di mana itu? Saya lihat di bukit di Rongi ya. Take video. Pada saat kita maksud saya kita take video. Itu gimana ceritanya? Oh, itu waktu tempat take video itu di Bukit Lamando di Desa Rongi. Jadi kalau dari tempat kita tinggal ini sekitar berapa kilo deh? 13 atau 14 kilo lah. Lumayan jauh. Kurang lebih seperti itu. Tidak dapatkan mungkin wanita cantik seperti legendanya Bukit Lamado kan begitu, ada wanita yang yang tidak dapat juga. Jangan sampai dulu Ya, kemarin. Kebetulan kemarin kan waktu take video itu hari Sabtu ya, malam Minggu. Jadi banyak yang dari kota yang datang untuk berkemah. Healing ya. Ya lumayan lah, bisa kita cuci muka. Yang Ya, penting begitu. bukan cuci kaki ya. Ya, jadi kebetulan kemarin itu malam Minggu, jadi banyak yang dari kota berkemah di sana. Jadi tidak sepi-sepi amat kita take. Begitu. Mungkin saya bisa lanjut. Sudah. Masalah gitu. Tentang apa proses? Iya, jadi pada saat itu memang kita banyak suka dukanya pada saat proses pembuatan video klip itu. Jadi awalnya itu dari begini, awal
kita mau buat video klip itu kan kita buat dulu skrip toh pada saat itu. Tapi malam sebelumnya kita sudah buat skrip, dan itu kita sudah buat berapa scene je? 25 kah? 22 lah, 22 scene. Ibaratnya 22 take video. Toh kayak seperti itu. Nah, jadi saat itu kita sudah buat dan kita sudah siap untuk besoknya mau OTW ke Bukit Lamando untuk mau take video. Jadi suka dukanya itu ada pada saat itu kita jalan dari sini, dari start jam berapa? Jam setengah satu. Padahal janjinya jam berapa? Jam 11, jam 10 tuh memang jam karet. Iya. Karena memang banyak kendala itu hari. Jadi persiapan semua alat-alat kita bawa pakai mobil pick up. Dan pada saat itu kita lihat di bagian Bukit Lamando sana agak mendung kayaknya. Kita lihat di sana agak mendung. Terus kita jalan saja. Oh iya oke. Jalan terus tiba di mana Gunung Sejuk. Pada saat itu tiba-tiba hujan rintik-rintik. Nah, di situ kita langsung punya inisiatif. Kayaknya kita harus tenda ini kita kita pasang tenda supaya alat-alat ini tidak kehujanan atau tidak basah. Jadi pada saat itu kita suruh Laame kasihan yang kameramen karena kita kekurangan kru pada saat itu, memang tidak ada krunya sama sekali. Hanya artinya kan yang di situ yang pergi itu hanya kita berempat sama Melan kan model video klip toh. Nah, ditambah dengan Ame yang kameramen. Selain itu tidak ada lagi. Nah, jadi kasihan kita suruh Ame turun dari motor. Kau bantu di sini kau kau jaga alat. Pada saat itu jaga alat. Terus Ame dia naik di mobil pick up. Jadi dia yang jaga alat pada saat itu. Sampai di Bukit Lamando tuh hujan terus. Tidak juga hujan, cuma rintik-rintik. Tidak terlalu deras. Air bengkok. Ya, terus tiba di Bukit Lamando. Lanjut deh. Mungkin bisa jelaskan. Sebelum saya jelaskan tiba di Bukit Lamando. Sebenarnya planning untuk video klip Planet ini sudah jauh-jauh hari sebelum kita sebelum yang kemarin kita syuting itu sudah dari jauh-jauh hari, dari pas jadinya lagu ini kita sudah rencanakan kita 2020 berarti. Iya. Kita kita rencanakan tapi gagal terus. Itu kita sudah bahas semua. Ini peralatan disiapkan. Tahun berapa itu? 2021 kah? Iya. 2021. Itu kan kita punya grup toh, WhatsApp. Di situ semua kita bahas perlengkapan yang bahkan makeup artis kita datangkan juga. Ya, pada saat itu tuh. Pada saat itu rencananya. Realisasinya gimana ini? Betul. Lokasinya juga sudah. Lokasinya pada saat itu sebelum Bukit Lamando ini di Benteng Surabaya. Surabaya. Iya, rencana awalnya kita di situ. Di Bau-Bau. Di Bukit Surabaya. Full bandnya sama iya, kalau untuk yang full ceritanya di Bukit Lamando. Oh iya, untuk full band di Bukit Benteng Surabaya, untuk story-nya di Bukit Lamando. Tapi itu tadi gagal lagi. Mungkin kesibukannya kita masing-masing toh, jadi kita tidak dengan itu lagi Kita bertengkar. Iya, kita pogrekan juga. Iya, penuh drama. Sampai gagal segala macam. Tidak tahu tiba-tiba kapan yang syuting kemarin ini mereka James sama Zul. Saya juga tidak tahu itu, tiba-tiba kasih tahu, hari ini kita syuting video klip ya. Hari ini kita syuting video klip hari Sabtu kemarin nih. Oh iya, oke, gas saja. Nasa start dari bawah-bawah. Nah, sudah. Terjadilah. Syuting video klip. Terus selanjutnya di mana ini? Oh ya, di Bukit Lamando. Sempat pesimis. Iya, sampai tiba di atas. Berhenti hujan. Tiba di bukit kita Jaya kan yang bawa mobil pada saat itu mencoba untuk naikkan mobilnya lah awal. Iya, mobilnya awal. Terima kasih juga awal untuk transportasinya. Pada saat itu Jaya mencoba untuk menaikkan mobil ditanjakan agar supaya alat-alat itu tidak setengah mati lagi kita angkat ke bawah, dari bawah ke atas ya. Tapi tidak bisa. Ternyata jalannya licin karena habis hujan. Mundur di mobil.
sebentar, tiba-tiba hujan. Ya, tiba-tiba hujan lagi. Deras. Ya, deras. Di situ hujan. Hujan keras sekali. di Hujan situ. gila di situ. Iya, Tapi cuma sebentar sih, tidak. cuma Cuma sebentar. bentar. Di situ lucu itu pada saat hujan yang itu. Di mobil sudah kelaparan, mana hujan, terus apa? Alat-alat, tenda-tenda bocor, alat belum sempat itu kita buru-buru lagi tuh. Kan kita awalnya kita sudah buka itu tenda, tapi pada hujan itu kita pasang lagi. Pasang ulang lagi. Nah, di situ kelaparan semua. Di situ saya lihat ada kebetulan mereka teman-teman siapa yang beli Intermi itu? Aim udah beli Intermi, sudah saya Intermi? ambil, saya minta, Intermi yang 1.500 satu bungkus. Nah, sudah Intermi, Aim Intermi udah, saya ambil, saya buka di situ bawa over kasihan makan. Saya Lajaya sama Zul sama kameramennya kita Ame makan bersama. Di situ sudah misalnya pesimis, kayaknya kita tunda aja ini. Kalau cuaca begini terus nanti lain waktu toh. Nah, Langit tak mendengar ceritanya. sudah sambil makan Indomie sambil merokokkan juga tuh. Maksudnya kita pakai juga dan. Oh iya. Kalau itu saya tidak ragukan memang. Berarti Ternyata yang penting kita yakin kan. ya Nah, ternyata yakin. Ternyata tidak lama kemudian cuaca tiba-tiba cerah. Ya. Di situ muncul lagi semangatnya kita. Saya yang tadinya sudah maluntu, tidak ada semangat, yang tadinya kita pulang saja ini. Tiba-tiba semangat lagi karena lihat cuaca seperti itu tuh. Sudah saya kasih tahu teman-teman, angkat alat-alat ke atas, nanti saya ke bawah dulu cari perlengkapan lain seperti galon toh. Yang seperti apa lagi? Mungkin roti-roti gorengan di bawah. Saya suruh teman-teman lanjut ke lokasi, atur itu set semua lokasi syuting, alat-alat ya. Alhamdulillah dimudahkan. Mungkin ada teman-teman yang cerita lucu pada saat take video klip. Sebelum take videonya saya ada masalah yang kayak dibilang dimudahkan tadi tuh. Jadi begini toh, kan ini lagu sudah selesai dari 2021. Lama sekali itu kasihan kita take video karena ya terkendala masalah alat tadi dan yang lain-lain tuh. Masih pogera-pogera juga penuh drama. Jadi di tahun ini ya kebetulan lusa saya mau berangkat di Weda. Jadi waktu itu saya di Makassar minggu lalu, saya kesel sama Zul. Pokoknya video klip harus jadi. Bagus tidak bagus pokoknya harus jadi, kita press karena saya mau berangkat. Tidak tahu berapa lama tuh. Karena kalau sudah berangkat lama lagi nih kasihan. Lama lagi nih barang. Sudah dari 2021 MP3-nya jadi, video klipnya belum jadi. Nah, telepon lah Zul waktu saya di Makassar, dia bilang, "Iyo, pokoknya kau pulang dulu itu. Pokoknya jadi nih kita press dalam 1 minggu nanti, kita rampungkan skripnya." Nah, jadi waktu itu kasihan saya tidak punya sepatu untuk mau take video klip tadi. Saya yang buru-buru mau saya yang menggebu-gebu bikin video klip, tapi ternyata saya sadar saya ini tidak punya sepatu. Jadi waktu saya masih di Makassar, pas mau pulang di Sampolawa, kebetulan saya di Makassar kan saya singgah di kosan Laraya dia bilang, ambil saya sepatumu, ambil kamu sepatuku gitu. Sudah terbalik bicara. Jadi terima kasih Bro Raya yang sudah pinjamkan sepatunya. Jadi di video klip itu saya pakai sepatu Raya. Jadi memang kayak ada saja jalan begitu dimudahkan. Dari modelnya dari 2021 kita itu juga kendala, kita cari model itu. Model cewek itu. Bahkan ada yang dari SMA Zul kok tandai modelnya, sekarang sudah kuliah, bahkan tidak tahu di mana kabarnya itu cewek-cewek yang sempat mau teken kontrak. Kayak jadi tiba-tiba saya kepikiran keponakanku tuh karena kebetulan kuliah di bawah sudah kayak begitu, kayak dimudahkan semua. Kayak bapi alam wangi tapi ya lumayan lah jadi juga. Jadi lain juga mungkin ada cerita uniknya. Masalah sepatu juga kayaknya dia nih. Oke, ngomong-ngomong soal sepatu, saya juga waktu pada saat mau take video klip itu, malam sebelum take itu saya berpikir, besok saya mau pakai apa? Saya juga tidak punya sepatu. Terus pagi sebelum berangkat untuk ke sana mau take,
saya cari setrika untuk setrika baju. Keliling di dalam rumah tidak dapat setrika. Jadi saya coba cari di lemari yang biasanya setrika disimpan. Setelah saya buka, saya lihat ada kantung hitam, kantung plastik hitam. Saya pikir apa itu? Pas saya buka, ternyata sepatu. Maksudnya dimudahkan. Yang entah saya bingung itu sepatunya siapa. Karena sampai sekarang orang rumah saya tanya, bingung juga itu sepatunya siapa. Entah mungkin itu sepatu sudah lama di dalam lemari. Alhamdulillah dimudahkan. Ya begitu. Iyo, semuanya dibukakan begitu. Ya. Alhamdulillah. Pokoknya penuh pesimis, tiba-tiba langsung semangat kembali karena cuacanya mulai mendukung begitu. Sangat unik ya dari cerita-ceritanya tadi. Dan sekali lagi, apakah teman-teman Klanit tidak malu untuk menceritakan ini? Dimana kita tahu kan anak-anak band kan tahu kan harus menunjukkan performa, bahkan berbohong, ini saya beli, misalnya tadi ini sepatu saya beli di Lipo misalnya, tidak harus ngomong sepatu ini saya dikasih. Dan cerita-cerita tadi, wah, kalian tidak malu ya cerita-cerita seperti ini? Oi, kita nambah artis besar aneh Mbak Injo. Jadi kalau menurut saya bukan menurut saya itu. Berarti orientasinya bukan kayak populer ya? Begini, kita ini memang ini murni kita mau berkarya kita. Artinya begini, kenapa kita murni mau berkarya? Sedang lagu ini nih artinya apa namanya? Kita keluarkan lagu ini bukan kita berharap berekspektasi tinggi, tidak. Cuma kenapa kita minta dukungan, support apa semua? Artinya itu sebagai motivasi. Artinya karyanya kita nih kalian lihat begitu. Tidak apa-apa. Tidak, cuma karena karya ini sudah terlalu lama begitu ya. Yang harusnya dulu kita sudah kasih, kita sudah apa aja? Sudah share di orang-orang dari dulu harusnya toh. Jadi dengarkan, dinikmati sama masyarakat. Nanti baru sekarang kasihan baru dia teman cuanam kata Mbak Ina. Iya, bukan lagi masanya. Cuma daripada ada berulat di dalam lemari ini karya toh tidak dinikmati orang, makanya kita langsung share seperti ini. Itu baru jadi juga motivasi untuk orang-orang anak-anak muda di sini, dan khususnya anak-anak muda Sampolawa toh seperti itu. Karena saya lihat di sini untuk bermusiknya Sampolawa sekali lihat sudah sangat kurang sekali seperti itu. Dan sekarang sebenarnya masalah kalau yang itu banyak yang berbakat kalau di Sampolawa, hanya karena kurang kemauan saja, intinya seperti itu. Saya kira demikian. Luar biasa ya. Memang pada dasarnya tugas pendidik itu selain tugas guru ya, selain mendidik dan mengajar, satu yang dilupakan yaitu menginspirasi. Jadi banyak yang guru-guru mengajar sampai mendidik tapi tidak berkesan bagi generasi misalnya. Jadi apa yang disampaikan oleh Klanit ini merupakan unik ya. Sampai tidak ingin butuh kepopuleran, cuma ingin menghasilkan karya untuk kemudian dinikmati oleh masyarakat dan generasi Sampolawani ya terkhusus ya. Dan kemudian saya rasa lagu ini bukan hanya untuk generasi Sampolawa, karena memang ini tidak kalah dari band-band papan atas. Saya rasa begitu, dan semoga saja ya kan. Dan cara pengambilannya itu loh sangat-sangat profesional, sangat-sangat